Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 30 November 2022, yang saya ambil di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam firman Tuhan, dan firman hidup dalam diri kita, maka kita minta apa saja, Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Ibu, saudara-saudara, asal kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Ya Bapak, beri kesempatan waktu kepada kita untuk Tuhan, untuk memuliakan namanya melalui firman, pujian, dan doa. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas cinta kasih-Nya kepada hamba-Mu ini, karena pertama-tama kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Itu nafas kehidupan kita, Bapak Saudara. Itu juga tertulis dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Aku bersyukur kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa dan Allah kita Yesus Kristus. Itulah yang Tuhan memberikan kepada kita, supaya kita harus bersyukur atas kasih setia-Nya, Bapak Saudara-saudara. Demikian juga firman Tuhan yang saya ambil di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7, ya. Wahyu 3, ya. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, ya. Jadi Wahyu 3 ayat yang ke-7 menjelaskan, ya, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan kalau sudah membuka berkat kepada kita, tidak ada seorang pun yang menutup berkat itu, Bapak Saudara. Ya, asal kita sungguh-sungguh, ya, hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, ya, apapun yang kita minta Tuhan pasti kasih, ya. Ya, demikian juga di Yohanes 15 yang ke-7 tadi saya sudah membahasnya, ya Bapak Saudara. Jadi kalau Tuhan membuka berkat, ya, pasti, ya, karena Tuhan itu adalah pencipta, ya. Demikian juga di firman Tuhan Mazmur 103 ayat yang 8, ya Bapak Saudara. Allah itu pengasih dan penyayang, ya. Jadi Allah kita itu adalah pengasih dan penyayang, pemurah, ya, penuh belas kasih, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mengerti apa yang Tuhan mau, ya Bapak Saudara. Jadi kalau Tuhan menyuruh kita, ya, misalnya baca Alkitab, ya kita harus baca, ya. Jadi baca Alkitab itu untuk membuka pikiran kita, ya Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya pikiran kita ini bersih, ya, semua kotor-kotoran itu dibersihkan, ya. Kotoran-kotoran itu kalau saya mau bilang dosa itu dibersihkan dengan firman Tuhan. Saya ambil contoh, misalnya pakaian kita kotor, kita beli rinso cuci bersih. Beda kalau dosa kita dicuci dengan rinso, tidak ada gunanya itu. Tetapi dibersihkan dengan firman Tuhan, baca setiap hari, itulah menjadi terang hidup kita, Bapak Saudara. Ya, Bu, saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hari ini, ya Bapak Saudara, sudah baca Alkitab, ya, 23 pasal, ya Bapak Saudara. Ntar lagi malam sambung lagi 10 pasal, ya Bapak Saudara. Jadi ditargetkan 33 pasal, Saudara. Jadi hidup itu harus ada targetnya, Bapak Saudara, ya, supaya ada kuasa, ya. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa, ya. Ada kuasa firman Tuhan.
ada kuasa Roh Kudus. Ya, Yohanes 1 ayat 12, kita anak Allah diberi kuasa. Kemudian di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan memberi kita kuasa Roh Kudus. Ya, jadi ada kuasa di dalam hati kita, Bapak Ibu. Kalau kita berbuat baik, ya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Ya, dia membimbing kita, dia mengajari kita untuk berkata-kata, ya, di dalam segala hal. Ya. Tapi kalau kita berbuat jahat, iri, ya, itu Roh Kudus itu keluar, Bapak Saudara. Jadi kita kehilangan arah. Bapak saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dia memberikan saya yang tidak ada menjadi ada, ya Bapak saudara. Ya, dulu hidup yang tidak benar, hidup dunia kegelapan, ya. Sekarang Tuhan mengubah menjadi ciptaan baru, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yohanes kisah 1 Korintus 5 ayat yang ke-17, ya. Itu di situ. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus bersyukur. Ya, Tuhan bisa bicara lewat apa saja, ya, lewat mimpi, ya, lewat perasaan. Itu Roh Kudus yang bekerja itu, saudara. Ya, jadi saya ulang lagi di Wahyu 3 ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, biar jelas, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang berani menutup. Ya, kalau Tuhan sudah buka berkat. Demikian juga kalau Tuhan sudah menutup berkat, tidak ada yang membuka itu. Karena yang penguasanya adalah Tuhan. Ya Bapak Saudara, nafas kita Tuhan beri gratis. Ya. Kita harus bersyukur itu. Ya, Allah pencipta langit dan bumi. Nafas kehidupan, ya. Itu yang nomor 1 itu. Ya. Jadi ambil waktu. Ya, hari ini saya kirim ayat firman Tuhan di WhatsApp. Ya, kurang lebih 100 orang. Kemudian saya kirim ayat di Messenger, ya, dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam, sambung lagi itu kira-kira 400 orang, Bapak Saudara. Ya, jadi menjadi pelaku firman, jangan hanya mendiami diri saja. Ya, Yakobus 1 ayat 22, jikalau kita menjadi pelaku firman, jikalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita menipu diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus menjadi pelaku firman. Ya, ambil waktu, ya, praktek firman itu. Jadi firman Tuhan didengar harus praktek. Ya, kalau didiami tidak ada gunanya itu. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, ya, untuk membentengi diri kita, iman kita hidup. Ya, tetapi Tuhan Yesus berkata, jadilah pelaku firman. Ya Saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menginjili di kampung-kampung Yudea, di Samaria, ya, di Nazaret, di atas perahunya Simon Petrus. Itu Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita semua. Jadi Tuhan Yesus sudah menjadi penginjil 2000 tahun yang lalu, ya. Kita juga harus menjadi penginjil. Ambil waktu, ambil contoh. Ya, sesuai firman Tuhan itu. Ya, yang saya baca di Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu, ya. Jadi kalau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu luar biasa itu. Ya. Ambil waktu, ya. Supaya hidup ini tidak sia-sia. Ya, selagi kita masih hidup, kita ambil kesempatan, ya. Hidup ini menjadi berkat, ya, untuk banyak orang. Jadi hidup kita menjadi berkat. Jadi orang melihat kemuliaan Tuhan nyata pada diri kita, ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, ya. Ya. Jadi saya hanya alatnya saja, ya.
alatnya Tuhan ya. Jadi kalau ada orang sakit, saya kasih firman Tuhan 1 ayat 2 ayat sembuh. Ya, kalau Tuhan suruh saya doa, ya saya doa. Kalau Tuhan suruh saya kasih ayat firman, ya saya kasih firman. Asal percaya sembuh. Ya Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak percaya, tidak sembuh itu. Jadi hidup di dalam Tuhan harus percaya. Kalau yang tidak percaya, tidak ada kesembuhan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Di hari ini tanggal 30 ya, Rabu tanggal 30 November 2020. Kiranya channel ini memberkati kita semua Bapak Saudara. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.